Saat saya take video ini, tanggal 25 Oktober 2023 jam 3 sore, IHSG-nya selama 1 bulan ini di bulan Oktober sudah turun 1,3%-an lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya something ya, terutama di bulan ini, di bulan Oktober. Dari ekonomi makronya pun juga lagi bahaya lah dalam tanda kutip. Cuman kita mau lihat di sini adalah bagaimana ya perkembangan dari 4 perusahaan banking, di mana 4 perusahaan banking ini termasuk perusahaan dengan market cap besar, yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kita mau lihat ya 4 perusahaan banking ini secara 3 bulan terakhir kepemilikannya bagaimana dan next pergerakannya maupun prospeknya untuk kedepannya seperti apa. Check this out, oke? Oke, ini top market cap yang ada di IHSG. Bank BCA nomor 1, Bank BRI nomor 2, Bank BCA dengan ini dalam triliun ya, 1000 triliun, BRI dengan market cap 700 triliun, lalu Bank Mandiri nomor 4 dengan 542, lalu Bank BNI nomor 10. Dan bahkan Bank BNI pun meskipun nomor 10, mereka masih punya beban ke IHSG lumayan besar, 1% lebih, 1,74. Apalagi Bank BCA punya porsi pengaruh 10% sendiri ke IHSG. Nah, kita mau lihat ya, berdasarkan historikalnya 3 perusahaan ini. Oke, saya cek di Stockbit, tinggal klik seasonality. Oke, terus ini, nah ini saya ketik yaitu BBCA. Selama 10 tahun terakhir, oke, dalam 10 tahun terakhir, 3 bulan terakhir itu Agustus, September, Oktober ini mostly positif. Cuman di November negatif kebanyakan ya dalam 10 tahun terakhir. Bahkan dalam 10 tahun terakhir mereka itu di bulan November ya, kan baru 9 ya, hanya naik 4 kali, sisanya 5 kali minus. Dan minusnya lumayan dalam-dalam. Ini Bank BCA loh yang punya porsi 10% ke IHSG. Nah, di 2023 ini Bank BCA sendiri itu Agustus naik 0,55, September minus 3,81, dan Oktober naik tipis 0,85. Ya nggak tipis sih, lumayan lah, 0,85. Nah, kalau saya melihat dengan seperti ini, potensi buat November dan Desembernya harusnya cemerlang. Oke, karena di September sudah turun dalam, Oktober udah mulai recovery gitu. Ditambah ada beberapa newsnya yang dari Bank BCA, laba BBCA. Kita lihat juga laba Bank BCA di kuartal ketiga itu capai 36,4 triliun atau naik 25%. Jadi ini stimulus yang oke ya untuk Bank BCA. Oke, kita lihat dulu Bank BCA. Sedangkan kepemilikan sahamnya, oke, Bank BCA ini sudah saya blok kuning. Bank BCA itu dimiliki lokal itu 15% ya, ini yang orange nih lokal 15,01% di Juli. Dan asingnya 84%. Kalau Agustusnya Bank BCA, bentar ini saya perbesar. Oke, ini Bank BCA 15,16. Tadi 15,01, sekarang lokalnya tambah 0, jadi 15,16. Di September mereka nambah lagi 15,68. Dan di sini menunjukkan bahwa lokalnya ya terus bertambah meskipun laba perusahaannya turun gitu. Nah, apakah yang bertambah institusi atau yang namanya individual? Nah, Bapak Ibu bisa dicek di sini. Ini sudah saya bikin semua. Oke. Ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Kalau yang bertambah adalah lokal dari individunya sendiri, itu berat untuk naikin sahamnya karena ibaratnya lokal individu kan retail ya. Beda cerita kalau yang masuk yang namanya reksadana, institusi, market fund. Nah, itu kan porsi dana mereka gede dan itu hal yang positif. Oke, itu ya untuk Bank BCA. Bank BCA terus diakumulasi oleh lokal. Oke, itu Bank BCA. Lalu selanjutnya Bank BRI. BRI ini kalau kita cek 3 bulan terakhir, Agustus, September, dan Oktober sekarang tuh mostly minus semuanya di 2023. Padahal ini Oktober BRI tahun-tahun sebelumnya ini sangatlah positif ya. Nah, ini akan sangat cemerlang nantinya di November dan Desember kalau saya melihat ya.
Ditambah baru-baru ini BBRI juga rilis ya kalau nggak salah ya. BRI ini bentar, periode berjalan ini naik. BBRI saham BRI naik. Ya, ini pada kuartal ketiga mereka juga memperoleh kenaikan sebesar 12,47% net profitnya. Jadi ini hal yang positif juga untuk si Bank BRI. Bahkan ini 8 jam yang lalu ya baru rilis. Ini menunjukkan Bank BRI ya oke gitu. Nah, lantas bagaimana dengan sahamnya? Kan sahamnya turun terus. Nah, sahamnya sejak Juli mereka asingnya lokalnya masih minor 21,04. Agustus 21,19 sama bertambah sama kayak dengan Bank BCA. Lalu di September itu Bank BRI senilai BBRI saya cek. Nah, ini BRI senilai 21,64. Jadi terus bertambah terus sama dengan Bank BCA. Meskipun sahamnya turun, mereka masih dikoleksi oleh lokal terus. Nah, yang menjadi catatannya tadi, apakah ini individual yang masuk atau dana besar? Oke, ini Bank BRI. Lalu Bank Mandiri yang punya market cap nomor 4 sejauh ini. Oke, Bank Mandiri di 3 bulan terakhir sampai saya take ini Oktober, ini mereka sudah turun dalam minus 2%. Padahal di Agustus mereka positif, September dia 0, tidak ada kenaikan dengan dibanding Agustus. Oktober mereka turun 2,49%. Nah, ini potensi November dan Desember harusnya juga ikut positif juga karena Oktober ini koreksinya sudah lumayan dalam. Ya, bahkan dalam 10 tahun terakhir ini koreksi terdalamnya si Mandiri di bulan Oktober. Nah, cuman ini laba dari Bank Mandiri di kuartal ketiga ini belum ada stimulus yang positif. Ya, belum ada stimulus yang positif. Cuman saat saya take ini kita lihat ya Bank Mandiri naiknya naik apa turun? Bank Mandiri ya naik 2%. Lalu Bank BBNI sorry. Bank BNI turun 0,4. Bank Mandiri naik 2,2. Kalau kita cek laporan kepemilikannya Bank Mandiri, oke, ini di bulan Juli mereka lokalnya masih minor 30,81. Di Agustus Bank Mandiri 30, oke, turun malah lokalnya, taking profit di Agustus. Lalu September Mandiri turun lagi 29,97. Nah, ini yang tambah ini kan asing, porsi yang mayoritas. Nah, ini asing yang bertambah ini asing yang mana nih? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Itu sih, itu yang jadi catatan ya. Oke, kita ke Bank BNI. Kita ke Bank BNI. BBNI. Oke, Bank BNI 3 bulan terakhir, wow, September luar biasa, mereka naik 12%. Jadi make sense kalau di Oktober mereka turun. Nah, ini BNI naik 12% karena ada stimulus yang namanya stock split ya di September kemarin. Jadi Oktober mereka koreksi minus 3%, make sense karena sebelumnya udah naik tinggi. Jadi tinggal nih November dan Desember ini masih dalam tanda kutip masih gamblingnya di situ. Dia belum tahu kayak gimana. Kalau kita lihat Bank BNI kepemilikan lokalnya minor, tapi ini yang termasuk paling besar ya dibandingkan saham-saham saham banking yang lainnya. BCA tadi hanya 15%, BRI-nya 20, Bank Mandiri 30, nggak lebih. 35 nggak ada. Nah, sedangkan BNI ini udah capai 36%. Jadi ini Bank BNI paling gede lokalnya. Cuman lokalnya di sini masih tetap minoritas. Nah, ini di Agustus mereka malah lokalnya turun cuma 35%, sebelumnya 36,22, terus turun ke 35,72. Lalu sekarang di September itu di 34. Nah, lokalnya terus turun ya. Jadi makin dikoleksi oleh asing. Jadi ada kesamaan antara Bank Mandiri dan juga Bank BNI, sedangkan Bank BRI sama dengan si Bank BCA. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya.
Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Nah, kesimpulannya apa sih data ini? Data ini bisa dicek satu. Pertama, Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek nanti di Excel-nya. Excel-nya nanti saya taruh di deskripsi, di mana mereka ini yang nambah ini institusi atau lokal atau individual juga. Kalau individual ya hanya segitu-segitu aja. Retail juga gitu. Tetapi kalau yang masuk adalah fund manager, yayasan, institusi, berarti dananya gede. Itu salah satu poin positif. Kenapa? Karena itu akan melihat ya peta nanti IHSG seperti apa. Karena 4 banking ini ya, bahkan terutama Bank BCA dan BRI ini termasuk market cap tertinggi di Indonesia sejauh ini. Nomor 1 dan 2. Itu poinnya di situ. Tetapi kita melihat ya, dari 4 ini kesamaan dari mereka adalah masih sedikit dimiliki oleh lokal. Jadi lokal bisa saya simpulkan masih banyak masuk ke saham-saham yang nggak blue chip. Oke, terlihat dari terutama Bank BCA dimiliki oleh lokalnya hanya under 20%, 20% nggak ada, 18% bahkan nggak ada. Ini menunjukkan bahwa padahal kita tahu ya bahwa Bank BCA itu powerful banget, luar biasa, dan dia memang secara bisnis oke, dan secara market cap juga luar biasa banget. Jadi mungkin ya masih banyak ya kita lokal yang tidak melirik ke saham-saham blue chip terutama banking ini, sangat disayangkan sekali. Jadi itu data ini bisa digunakan untuk peta kedepannya, terutama dalam menyambut yang namanya window dressing. Apakah ada window dressing di Desember? Mungkin akan saya bahas khusus untuk teman-teman member. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau mau join ke member silahkan, linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Positifnya adalah lokalnya bertambah untuk Bank BRI dan Bank BCA, tapi lokalnya bisa di cross check lagi. Ini lokalnya apa? Individual atau institusi yang besar. Lalu di satu sisi Bank Mandiri, Bank BNI yang bertambah malahan asingnya di saat mereka turun. Nah, ini juga bisa dicek juga asingnya ini apa? Individu atau institusi. Oke, bisa dicek dan bisa ditelaah lagi, di-combine dengan yang namanya technical analysis ataupun fundamental analysis. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.